Teteh nanti beliin peralatan bayi. Hah? Bayi dari mana kata Teteh? Bayi di sini Teteh, ada orang di sini yang mau lahiran, terusan belum punya apa-apa, kasihan katanya. Ketawa dulu. Nah, coba kalian lihat ya. Itulah perbedaan pendukung Niki dengan pendukung Nepos dan juga Reza Gladys. Contohnya satu, itu si Gosong. Kan perjanjian kemarin mau beli iPhone, ternyata tak jadi. Bukan iPhone yang dibeli. Oh, ternyata si Gosong nih kecewa karena tak jadi dibelikan iPhone. Jadi mulailah keluar-keluar si Gosong nih tadi. Itulah yang dinamakan buzzer bayaran. Tuh lihat pendukungnya Niki membeludak, nggak ada yang dibayar sama Niki, nggak ada yang disuruh sama Niki. Tuh si Gosong sampai ke Jakarta tuh kenapa? Karena dikirim duit, diongkosin. Nah, kita bukannya iri, tidak ya. Makanya kalau kita dukung manusia tuh kita lihat yang kita dukung tuh apanya. Lihat banyak benernya apa banyak buruknya. Jadi kalau kami mendukung Niki, kami dukung banyak benernya. Reviewers yang dilakukan oleh salah seorang dokter itu awalnya yang kemudian berlanjut ada komunikasi antara produsen produk yang direview oleh dokter tersebut dengan terdakwa Nikita Mirzani melalui asisten pribadinya, yang di dalam percakapan rekaman yang diperoleh menurut dugaan saya dengan cara melawan hukum tersebut ada pembicaraan tawar-menawar yang dalam tanda kutip kalau kita merujuk ke latar belakang tidak tertutup kemungkinan bahwa itu adalah uang tutup mulut. Jadi bukan uang pemerasan, uang tutup mulut untuk tidak meneruskan informasi hasil review yang dilakukan oleh dokter tersebut terhadap produk. Nah, sampai pada posisi timbul kesepakatan nilai dari yang sedianya 5 miliar, mereka sepakat di angka 4 miliar rupiah. Yang teknisnya sebagian uang 4 miliar itu disetorkan langsung ke perusahaan developer karena kebetulan terdakwa Nikita Mirzani punya kewajiban kepada developer. Sebagian diserahkan dalam bentuk uang tunai. Nah, tidak lama berselang terjadilah laporan di kepolisian dan terposisilah terdakwa Nikita Mirzani sebagai tersangka pemerasan dengan ancaman kekerasan pada waktu laporan dilakukan. Tapi berjalannya waktu terjadi perubahan pada saat di surat dakwaan yang sedianya adalah pasal pemerasan dengan ancaman kekerasan berubah menjadi pemerasan dengan ancaman untuk membuka aib sebagaimana yang diatur di pasal 369 KUHP. Melihat hal yang saya sampaikan ini, tentu kita sama-sama bertanya-tanya, kenapa latar belakang peristiwa yang saya sampaikan akhirnya berakhir dengan tidak hanya mentersangkakan saudara Nikita Mirzani, tapi juga sudah menghantarkannya sekarang di kursi pesakitan dan sebagai terdakwa, yang kita tinggal menunggu apakah putusan hakim nanti akan secara tegas menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani adalah secara sah dan meyakinkan bersalah, atau sebaliknya justru membebaskan Nikita Mirzani dari segala tuntutan. Sebab
ternyata terbukti di persidangan bahwa perbuatan tersebut tidak terkategori adalah tindak pidana sebagaimana apa yang dituangkan oleh jaksa penuntut di dalam surat dakwaannya. Semoga akhir dari cerita ini bisa mencerahkan masyarakat Indonesia dan mengembalikan citra sistem penegakan hukum kita menjadi kembali dipercaya oleh rakyat Indonesia. Karena kekhawatiran terbesar saya akan memicu kemarahan bangsa ini karena sudah terlalu lelah dipertontonkan hal-hal yang tidak sepatutnya. Salam. Ada bayi yang baru lahir pada merah. Salam buat madam ya, iya orang baik dipanya sama orang. Alhamdulillah madam, kalau misalnya tadi sampai bingung. Ya, teteh kan kesana sama Esi, Kak Icat. Teteh nanti beliin peralatan bayi. Hah? Bayi dari mana kata teteh? Bayi di sini teteh ada orang di sini yang mau lahiran, terusan belum punya apa-apa, kasihan katanya. Kata teteh, ya Allah madam di dalam masih aja mikirin orang. Terusan saya mau harus mikirin siapa? Jawabnya begitu. Anaknya berapa teh, siapa? Ini. Teteh lagi lah. Bak Wadi Papa sudah pulang ya. Papua hadir teteh, Pak hadir. Ayah loker teteh nggak ada. Selamat malam teteh, ya hatinya luas banget makanya. Iya, masih aja mikirin orang di sana. Peralatannya komplit guys ya, harus beli popok buat bayinya, terusan softtek buat mamanya, semua dotnya, susunya, bajunya satu losin, terusan gendongan, handuk, semuanya pokoknya peralatan bayi. Teteh terharu banget pas dikasih tahu di situ beliin peralatan bayi. Teteh sampai kaget ya guys. Nah, bayi buat siapa? Kata teteh gitu. Buat bayi siapa yang mau lahiran madam, digituin. Ada di sini teteh yang mau lahiran katanya. Dia kasihan nggak punya uang, terusan belum punya baju bayi. Kata teteh, Masya Allah lagi di dalam ada masih aja mikirin orang. Jawabnya gimana? Coba jawabnya kenapa? Jawabnya gimana? Terus saya harus mikirin siapa? Iya. Saya sering dapat orderan paket di tempat Kaniki. Iya. Gimana coba? Ini tukang paket orderan. Teh Ami sehat kan? Sehat. Besok teteh mau ke sana. Teteh besok mau ke sana mau nganterin peralatan bayi yang mau lahiran ya guys. Malam Kak, salam dari Singapura. Kembali salam Singapura. Tapi boleh masuk nggak tetehnya sama papolnya? Masuk. Hari-hari biasa teteh masuk. Hari-hari biasa teteh masuk guys. Seperti alat lahirannya udah ditata dengan rapi, udah dibungkus ya guys. Tidak mau diberantakin lagi, capek. Habis disusun rapi. Besok bikin vlog teh. Dubai hadir teteh kembali. Teteh katanya senang-senang bosnya. Iya, emang aku senang-senang di sini ya. Emang harus apa kita di sini? Aneh. Kakak cantik pakai krem apa? Krem kolagen. Katanya sapa aku dong. Hai kakak. Salam kenal dari Tangerang. Kembali salam Tangerang. Nih Tangerang Banten nih. Oh ada ini ya tuh Tangerang mah. Oh benar. Peralatan
perawatan bayi buat siapa teh? Baru soalnya itu di situ ada orang yang mau lahiran. Ternyata di situ banyak bayi, guys. Teteh sampai kaget dikira teteh itu bayi-bayi yang besuk. Ternyata bayi-bayi yang di situ.